gantian ya. Udah fix apa? Tadi kita udah buka, itu berbagai versi, hanya di dalam versi LAI saja yang Yesus jadi Tuhan. Fix apa? Fix menurut Iya, LAI itu maksudnya. sudah genap itu toh, Bunda. Sekarang Nanti saya mau kalau tanya, di dalam versi berbahasa Inggris Yesus disebut God nggak? Kita versi Inggris, buktikan. saya bawa buku dulu ya bentar. Nah, nih saya ini ya. Buku apa itu? Kok buku apa ya? Bible lah KJV. Ini KJV kuno saya pegang. Nanti kita buka. Kita buka Lukas. Kok nggak usah gimana sih? Bukan, maksudku jangan ambil yang dari kitab-kitab yang sudah tidak ada dalam Alkitab itu dari Loh, ini KJV, tahu nggak KJV itu Bible berbahasa Inggris. Kok maunya dari LAI sih, aneh. LAI sendiri udah kebantah dari versinya nih. Tadi Lukas berapa? Lukas 3, kita buka ya. Lukas 3 nih. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Oke. Lukas 2:11 itu Bunda Maria melahirkan Tuhan dan merawat Tuhan. Jadi ada manusia yang merawat Tuhan gitu. Hebat kan Oten ini? Iya, Pak Handi ini saya kenal dia dari debat-debat ini ya, sudah mulai pinter-pinter terus, tapi nggak apa-apa. Ya, enggak. Kalau saya berdasarkan Bible ya, enggak bakalan pelantar pelintir ya. Kita lihat di dalam Lukas 2 ayat ke-11 nih ya. Coba Bunda lihat. Oke, kita buka dari KJV ya. Ini saya Bible kuno ya. Nih. Nih. Nih, Lukas 2 nih. Ayat berapa? Ayat 11 ya. Kita lihat ayat 11, 7, 8, 9, 10. Ini dijamin pendeta kamu saja nggak akan punya Bible ini. Nih, ya. For to you is born this day in the city of David. He's superior. Is Christ the Lord, bukan the God, ya. Is God the Lord, nih ya. Lord apa God di sini? Itu Lord. Iya, Lord apa? Kalau Lord itu apa? Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Tuhan, seperti apa yang tadi di dalam terjemahan yang tadi di versi-versi sebelumnya, Yesus disebut Tuhan. Hanya ada di dalam versi LAI saja Yesus jadi Tuhan diterjemahkan jadi God. Padahal di sini jelas, ini KJV 1611 yang saya pegang ya. KJV 1611. Nih, kalau nggak percaya ya, ini KJV ya. Nih, ini udah koyak-koyak karena ini udah lama sekali. Ini Bible 1611. Ini aku dapat dari mana? Dari UK. Ya, di sana dikatakan apa tadi? Lord ya, bukan God ya. Makanya kenapa Anwar Chen dia sebagai seorang ketua LAI sendiri mengakui bahwa di dalam penterjemahan KJV ada 44.000 varian yang korup, yang salah dalam penterjemahan. Bahkan ada yang ditambahkan sampai dengan berapa ayat? Ada sampai dengan 5 ayat. Bahkan ada yang 11 ayat ditambahkannya. Dan itu diakui. Silakan kalau tidak percaya tonton channel daripada LAI. Channelnya LAI itu ada pernyataan di sana Anwar Chen yang menyatakan bahwa penterjemahan di dalam Bible itu terdapat 44.000 varian yang korup. Diakui oleh LAI, juga diakui. Nah, jadi gitu Bang, kalau diskusi kita pakai data. Iya, saya pakai data juga Bunda. Lord itu yang tulisannya dari Inggris kan, bahasa Inggris. Oxford Dictionary. Lord itu yang artinya Tuhan, iya kan? Di mana ada Lord jadi Tuhan? Ya Allah, berapa sih nilai bahasa Inggrisnya? Tuhan, bukan Tuhan. Saya bilang Tuhan. Ya, Tuhan. Oke, Tuhan. Iya, itu yang pertama dalam Oxford Dictionary. Lord artinya Tuhan, ya kan? Tuhan. Iya. Julukan ini
itu sangat bergengsi dalam kerajaan Inggris, sehingga digelar itu, gelar Lord itu yang sudah berjasa dan merupakan hal istimewa. Kemudian yang kedua ini Bunda, saya bilang Kita tidak peduli dengan itu. Bentar, Arti bentar. daripada Lord itu Tuhan apa Tuhan, itu saja. Nggak usah, kita tidak mau tahu apa Lord dalam itu. Yesus, sekali lagi, Yesus bukan orang Inggris, bukan orang Yunani. Dia adalah orang Bunda Yahudi. tolong apa? Bisa bagi-bagi waktu kan biar kita ngomong enak tuh. Lah dari tadi juga kita bagi-bagi waktu, gimana sih? Ya, saya ngomong tuh Bunda langsung potong-potong terus, nggak nyambung saya. Nah, terus nanti. maunya kayak gimana? Maunya kayak Kasih gimana? Maunya waktu. kamu berbicara terus gitu. Ya, Bunda Kalau dari tadi kalau bicara. kamu mau bicara terus ya kamu buka room sendiri gitu. Bukan Bunda, sekarang yang kedua, Lord Hmm. dalam pengertian gelar kehormatan di Inggris itu kan Bunda pakai bahasa Inggris kan? Makanya saya Betul. bilang Lord itu adalah orang yang dihormati, manusia yang dihormati, bukan Tuhan. Bukan iya. God, not God, ya. Iya, kemudian saya bilang ini Bunda. Kemudian Lord yang berarti Tuhan dari sumber yang sama itu gini nih. Lord juga bisa artikan sebagai Tuhan dalam agama Kristen karena Lord sangat banyak ditemukan di dalam Alkitab dalam bahasa Inggris. Itu kenapa seperti itu Bunda? Karena begini digunakan dalam bahasa Inggris. Iya, makanya kan saya jelaskan tuh. Kalau Bunda nanti mau tidak puas karena memang saya bukan alat pemuas untuk Bunda. Jadi nanti Bunda Oke, dengar saja. sekarang baca aja lah daripada bahas Lord pengen jadi Tuhan gak bakalan ada sampai-sampainya. Sekarang baca aja Matius 21 ayat 11. Baca aja Matius 21 ayat 11 coba. Jangan Bunda pinter-pinter saya, jangan arahkan saya. Saya cuma bilang tentang Kamu kan ingin memaksakan kalau Lord itu ingin menjadi God, sementara di dalam bahasa Inggris Lord itu not God. iya, saya paham. Lord ini Tetapi adalah kan human. kita lihat dari Dia historisnya, adalah Bunda. human. Manusia yang dihormati. Lord adalah human, not God. Paham? Iya, saya paham. Makanya saya perlu penjelasan buat Bunda biar Bunda juga paham. Jangan terlalu tersistematis Mau menjelaskan dengan apa doktrin yang lagi? sudah ada. Saya bilang kan Loh, begitu. yang kena doktrin itu siapa? Yang kena doktrin Yesus itu supaya jadi Tuhan siapa? Saya mau Jadi tanya. begini Bunda, iya saya bilang gini Bunda, itu bukan doktrin karena itu memang sudah kami belajar. Dan itu juga Ya. doktrin sama juga Bunda juga sudah tahu tentang Muhammad. Bagaimana cara belajarnya itu manusia Yesus yang di dalam Matius 21 ayat 11 yang dikatakan, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea supaya jadi Tuhan. Bagaimana cara belajarnya coba? Apalagi dikatakan sebagai sang pencipta itu bagaimana? Makanya susah akan dijelaskan dan dimengerti karena Bunda sudah punya pemahaman dan paham sendiri. Biarin aja melawan Bible. Ini kan saya bilang, Enggak. Bunda bilang dari bahasa Inggris, Lord itu Tuhan. Iya, memang benar. Tuhan, Lord itu Tuhan. Lord Tuhan bukan Tuhan. Lord itu Tuhan. Manusia yang dihormati itu Lord. Seperti hanya Mesias atau Kristus. Kristus itu adalah yang diurapi atau Mesias. Mesias ini adalah yang diurapi. Ya, proses pengurapan ini apa? Pengurapan ini adalah semacam proses pelantikan di mana ini pelantikan yang biasanya dilantik itu rabi, raja, nabi, orang-orang yang dihormati. Tidak mungkin Tuhan diurapi. Tidak mungkin Tuhan dilantik. Ingat ya, Yesus ini bukan seorang Yunani yang dimana ajaran Kristen pertama kali disebut. Yesus ini atau Yeshua HaMashiach ini adalah seorang Yahudi yang di kalangan orang-orang Yahudi sendiri tidak pernah dituhankan. Jangankan dituhankan, Mesias saja ditolak. Biarin aja dia bahagia. Sudah, Gitu Bunda loh. sudah habis ngomong, sudah. Silakan. Iya, makanya saya udah jelaskan. Ini cuma saya nggak bisa kamera ini, makanya. Udah berapa itunya? Nggak usah pakai Followernya. kamera, nggak usah pakai kamera, pakai akal aja. Ya, biar tidak ada saling memfitnah atau saling menghujat kan kita bicara ini. Enggak, kalau saya selalu diskusi berdasarkan dalil. Enggak pernah saya menghujat ya. Kalau saya menyampaikan dalil jangan disebut saya menghujat karena saya yang selalu saya Iya, sampaikan bukan. adalah dalil secara tekstual yang ada di dalam Bible begitu loh. Saya bukan Iya Bunda, menghujat. maksudnya saya mau kamera biar saya bisa video, biar saya menjelaskan itu ada bukti dan saya tidak menghujat seperti itu. Nah itu yang saya maksud. Sepanjang Anda bahagia kami percaya kok. Terusin aja menuangkan anak orang. Terusin.
Udah aja nggak Ini apa-apa. Itu Andi bisa Klebas ini ini udah nggak? mulai Itu nggak bisa. jelas nih orang-orang ini. Itu followernya udah berapa? Saya mau tanya followernya udah berapa? Aduh, follower nih. Ntar kalau keluar lagi sih hilang bunda. Udah nggak usah dilihat. Followernya 16 juta kurang 16 juta. Ya Udah. kalau di kalau resmi coba di mute dulu, itu jadi double suaranya. Kalau kamu nggak ngomong diam aja dulu, di mute aja dulu. Iya bunda, saya minta maaf, saya lanjut untuk pemahaman saya tentang Nggak ada. Lord dalam bahasa Inggris. Oh, Karena belum itu bisa Laskar belum bisa, katanya baru 250-an, belum bisa. Oh iya. Nggak usah buka akal aja. Udah. Iya, mantap Pak Handi. Handi Klebes, nanti saya mau tanyakan satu buat pertanyaan buat Pak Handi, tapi nanti setelah ini saya ingin luruskan dulu. Nanti kalau mau nggak jelas nggak apa-apa. Ini karena Bunda tadi lihat bacanya dari bahasa Inggris, sehingga Lord itu pemaknanya Tuhan. Benar, tidak ada yang salah. Karena dalam kitab bahasa Inggris banyak sekali yang penggunaan bahasa Lord dan Alkitab. Namun pemaknanya yang kami maksudkan itu adalah Tuhan. Karena Sekarang gini Bang, udahlah nggak usah. Oke, kalau bahasa Inggris nggak percaya Yesus itu disebut Lord. Sekarang dari original aja. Original teks Bible berbahasa apa? original teks Bible? bahasa apa ya? Koine Ibrani ya? Greek. Koine Greek. Koine. Yunani. Sekarang saya tanya, Kristus di dalam Yunani artinya apa? Apa Bunda pertanyaannya? Kristus. Yesus Kristus. Kristus itu artinya apa? Itu kan bahasa Yunani kan? Kristus artinya apa? Jawab yang diurapi. Jawab. Bentar Bang Handi, biar dia ini. Kristus dalam bahasa Yunani itu Kristos, Ya apa yang berarti artinya? yang diurapi. Ah, yang diurapi itu siapa? Yang diurapi Yang diurapi itu kan Mesias, Rabi, Nabi. Nggak ada Tuhan diurapi. Siapa yang mau ngurapi Tuhan? Ya kan? Ibunya yang mengurapi. Makanya kan, ya orang-orang Yahudi itu mana ada yang mentuhankan Yesus. Karena orang-orang Yahudi tahu kalau Yesua Hamasiah itu hanyalah Rabi. Kenapa orang-orang Yahudi sampai menolak kemesiasan Yesus? Atau menolak kemesiasan Yesua atau Yosua? Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu tahu kalau nasab itu harus dari darah ayah, patrialis, harus turun dari darah ayah. Sementara Yesus sendiri tidak mewarisi darah daripada Raja Daud. Itu ada di mana? Ada di dalam Matius pasal 1 ayat 1 tentang silsilah Yesus yang di sana dikatakan anak Daud, anak Abraham. Coba baca di Matius 1 dari mulai ayat 1 sampai berapa? Nggak ada. Karena di dalam Matius pasal 1 ayat 1, silsilah darah Nabi Daud atau Raja Daud itu hanya sampai kepada Yusuf yang menikah dengan Maria yang melahirkan Yesus. Coba baca deh Bang. Matius pasal 1 ayat 1. Yesus kayak pecel. Jangan Bang. Nggak boleh gitu bang, jangan. Pak Andi ini sudah memilih kayak Mamat lagi. Coba Matius, bacain dulu. Atau aku bacain ya. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres, Zehar dan Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab. Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo istri dari Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud
Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zodak, Zodak memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliazar, Eliazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya, jadi nasab daripada Raja Daud itu hanya sampai kepada Yusuf. Makanya kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu menantikan Mesias yang benar-benar keturunan dinasti dari King David. Makanya Mesiasnya Yesus tertolak. Ya, adapun dia sebagai imam besar, ya. Imam besar orang-orang Yahudi harus dari Lewi. Sekalipun mamanya Yesus itu dari Lewi, tapi Yesus tidak bisa menjadi imam besar karena darah keturunan dari mamanya. Orang-orang Yahudi itu patrialis banget. Jadi mereka itu tahu kalau nasab seseorang itu harus dari darah ayah. Makanya kenapa Yesus di kalangan orang-orang Yahudi hanya sebagai guru atau rabi atau nabi. Karena dia menjadi imam besar tertolak dari nasab, begitupun jadi pewaris tata Raja Daud itu juga tidak kena patrialisnya, tidak sampai. Ini alasan Yahudi kenapa menolak Yesus sebagai Mesias. Karena orang-orang Yahudi sampai dengan hari ini masih menunggu kedatangan Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu harus dari nasabnya Raja Daud. Oke, terima kasih penjelasannya Bunda. Saya Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi itu ada di turunannya Muhammad. Sebetulnya begini Bang Laskar, ya ini juga yang tidak disetujui, yang umat Islam tidak setuju. Yesus diangkat menjadi Mesias oleh Allah atas kehendak Allah. Bukan kehendak orang-orang Yahudi. Ini yang tidak disetujui oleh umat Islam, penolakan Yahudi terhadap kerasulan Yesus atau kemesiasan Yesus. Berarti kan tidak juga di Al-Quran. Kalau pernyataan kemarin Al-Quran adalah kitab yang melengkapi, yang sempurna. Melengkapi Alkitab punyanya Kristen. Tapi berarti berarti kan bukan juga kan, karena Mesias yang nantikan Yahudi juga tidak tercantum dalam Al-Quran. Oke, tapi saya mau jelaskan begini untuk keturunan. Sebentar, dengar dulu. Al-Quran itu bukan kitab keinginan orang-orang Yahudi. Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu adalah murni firman Allah. Justru inilah yang tidak disetujui oleh umat Islam. Karena di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi yang diangkat oleh Allah menjadi utusannya. Ini yang ditolak oleh Yahudi. Yahudi tidak menerima diutus untuk Bani Israel. Seperti apa yang ada di dalam Bible yang Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Di dalam Al-Quran pun ada. Ya, nih Umi akan bukakan nih. Ya, kita buka dulu ayat Al-Qurannya ya. Iya. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 49, kalau tidak salah, bentar ya, aku baca dulu. Kayak ini di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-49, dan sebagai rasul kepada Bani Israel dia berkata, aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan sesuatumu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupkannya, maka dia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta dari sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di dalam rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebesaran kerasulanku bagimu
jika kamu orang yang beriman. Nah, jadi di dalam Quran surat Ali Imran pun dinyatakan bahwa Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel, seperti apa yang tertulis di dalam Bible, ya. Nah, ini kalau di dalam Bible ini ada di dalam Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi pada tadi saat berbicara, Laskar berbicara, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ingat Yesus mengatakan bahwa dia nyala jalan, bukan tujuan. Tujuannya Bapa. Jadi bagaimana caranya kita selamat sampai kepada Bapa? Tentunya harus melalui jalan Yesus atau pengajaran Yesus. Ini ayat ini sebetulnya untuk siapa? Untuk Bani Israel. Karena di dalam Matius 15:24 Yesus sendiri yang mengatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya, berarti tidak untuk yang lain ya, kepada domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Makanya masa pelayanan Yesus itu sangat singkat sekali, 3,5 tahun. Silakan. Terima kasih Umi. Tadi Umi bilang itu untuk bangsa Israel. Lalu pertanyaannya, kalau ke kita iya atau tidak? Nah, iya kan? Kemana, ke siapa? Ke saya, maksudnya ke saya, ke teman-teman yang... Tidak. Yesus mengatakan hanya untuk Bani Israel. Tidak, seperti itu. Lalu nyambungnya dengan ini, nyambungnya dengan ayat Matius 28. Iya, iya. Benar toh? Umi kan Itu, udah tahu, tapi oke, nanti saya akan buktikan. Ya, iya. Jadi kita itu mengenal pengajaran itu dari itu karena Tuhan bilang pergilah dan jadikanlah semua bangsa itu muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Makanya sampai ke kita berarti kita juga termasuk dalam anak-anak Allah. Karena kita sudah kita akan buktikan ya. Ini kita boleh bicara sebentar kah? Silakan. Iya. Jadi di dalam Matius itu 28 ayat 19 itu sudah menjelaskan tentang keberadaan saya dan juga rekan-rekan seluruhnya yang beragama Kristen. Kemudian di dalam Al-Quran, maaf Bunda, saya tambah sedikit karena Bunda bilang orang Yahudi tidak Bunda itu tidak sepakat tentang kepercayaan itu, tapi ada 9 bahasa Yahudi yang tercantum di dalam Al-Quran, yaitu Yahud. Sudah? Gimana Bunda bisa menjelaskan itu? Oke, saya jelaskan dulu ya mengenai Markus 28 ayat 19 dan 20 tadi ya. Nah, karena nanti itu akan bertentangan dengan perkataan Yesus yang melarang ke-12 muridnya untuk menyimpang ke bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Kita bacakan dulu ayatnya yang itu ya sebentar. Oke, kita bacakan dulu. Jadi di dalam Matius 10 ayat ke-5 kita baca dulu ya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Maka karena itu, berikanlah pula kepada mereka dengan cuma-cuma. Itu di dalam Matius pasal 10 ayat ke-5 sampai dengan ke-8. Artinya Yesus melarang ke-12 muridnya untuk menyimpang ke bangsa lain, tetapi harus kepada domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Lalu tadi menggunakan Markus ya, bentar ya. Umi buka nih ya, ini pembuktiannya. Menggunakan Markus 28 ya, kita harus tahu dulu Markus 28 itu sebenarnya sampai ayat keberapa. Markus 28 itu kalau kita lihat di dalam baik Kodeks Sinaiticus atau Vatikanus, ternyata itu sampai dengan berakhir di ayat ke-15. Yang isinya ayat ke-15 itu mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai dengan sekarang ini. Artinya 16 sampai dengan 20 adalah insersi. Ya, ini dari mana? Nih kita lihat, kita buka, kita buktikan.
Nggak kebuka ya ini kodeknya, sorry. Tapi ini ada penjelasannya. Nah, di dalam Injil berbahasa Ibrani Semtov, terjemahan dokter sekian, Matius 28, ya. Sebentar. Matius 28 ayat ke-19 tidak ada, ya, tidak tertulis dalam original teks yang bunyinya, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus." Di sini dikatakan apa? Ayat di atas adalah semata-mata tambahan gereja dan tidak pernah diucapkan dari mulut Yesus langsung. Ini Injil Matius Semtov berbahasa Ibrani ini masih tersimpan di Museum Bibliotek, ya, di daerah di Leiden di Belanda. Ya, ini ada notnya. Ada catatan kakinya. Matius 28 sebenarnya berakhir pada ayat ke-15, sedangkan ayat 16 sampai dengan 20 adalah tambahan gereja yang isinya sebagai berikut. Ini ada footnote-nya. Dan original ini kalau mau baca nih ya, kalau mau baca nih ayat-ayat palsu Alkitab yang terungkap. Ini ada di sini, ada sebetulnya original teksnya. Ini kebetulan ke bawah tuh nggak kebuka. Nanti itu disertakan original teksnya dari Codex Sinaiticus dan Vaticanus. Itu ternyata tidak ada. Ya, Markus 28 itu hanya sampai ayat 15. Jadi ada 5 ayat yang disisipkan oleh pihak gereja untuk memperkuat doktrin Trinitas tentang ketuhanan Yesus. Seperti itu. Malah di dalam Bible sendiri dikatakan bahwa Roh Kudus itu tidak berkenan pengabaran Injil masuk ke dalam Asia. Ke Asia saja tidak boleh. Apalagi ke seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat di sini ada disebut dan baptislah dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dari mana? Saya mau tahu dulu. Itu kata Bapa, Putra dan Roh Kudus diambil dari mana coba? Artinya Bunda udah penjelasan tentang enggak, tolong dijelaskan dulu. Itu tadi kan diambil tuh mengenai pengabaran Injil ya ke seluruh bangsa-bangsa dan perintah untuk membaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dari mana diambilnya Bapa, Putra dan Roh Kudus itu? Tahu nggak? Coba saya minta penjelasan. Iya, itu sudah di Alkitab tuh Bunda, jadi kita bacakan itu tuh. Mau dari mana? Iya dari mana? Dari Bible apa, ayat berapa sampai berapa? Nanti aku kasih tahu kalau enggak. Matius 28 18. Bukan. Itu tentang baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu diambil dari mana coba? Tahu nggak? Kalau enggak kasih tahu Umi aja, nggak tahu Umi nanti aku kasih tahu. Dari mana ya? Tahu nggak? Nah, kalau nggak tahu Umi kasih tahu. Ini ilmu lo ya, yang tidak pernah Oke, ini adalah ilmu yang tidak pernah diajarkan oleh bapak-bapak pendeta kalian. Karena kalau ini diajarkan nanti kasihan perpuluhannya hilang nih. Umi kasih tahu buka ya. Baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ini diambil dari mana? Ini diambil dari Johanin Koma. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Nah, kita buka Johanin Koma. Apakah benar Johanin Koma ini adalah tulisan daripada Yohanes atau perkataan Yesus? Bukan. Johanin Koma ini sampai kurang lebih 5 kali bongkar pasang di dalam Bible. Karena apa? Johanin Koma ini bukan bukan tulisan Yohanes. Kedua, apalagi perkataan Yesus. Tapi ini adalah sebuah kritik teks yang dituliskan oleh siapa? Oleh seorang bidat Spanyol yang namanya Priscillian. Kritik teks terhadap Bible. Nih kita buka, ya kita buktikan. Johanin Koma ya. Ini langsung kita ambil dari situs Kristen yang paling dipercaya, yang paling kredibel dari kekristenan ya. Sarapan Pagi Biblikal. Nih ya, berbicara tentang Johanin Koma nih. Nih ya. Nih judulnya ya. Johanin Koma ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Nih isinya. Ini dari LAI. Ini dari LAI saja. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga. Ya.
Coba apa yang sebenarnya di situ tertulis? Hanya sebab ada 3 yang memberikan kesaksian. Tidak ada di dalam sorga Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Itu lihat ya, sudah ditandai di dalam LAI saja. Ini adalah insersi karena ada di dalam tanda kurung ya. Di dalam sorga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya. Ini di LAI saja mengakui bahwa tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah ayat insersi atau ayat sisipan. Karena di dalam original teks yang aslinya hanya sebab ada 3 yang memberikan kesaksian. Udah sampai di situ saja. Lalu ditambahkan ini, ditambahkan apa? Disisipkan di dalam sorga Bapa, Firman, dan Rasmi, tolong di-mute dulu Rasmi kalau tidak bicara. Ya. Nah, kita lihat, ini LAI saja mengakui kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini adalah ayat sisipan. Kita lihat dari original teksnya. Kita lihat dari Textus Receptus nih yang dipakai teman-teman Kristen dari Martin Luther. Coba di sana ada nggak Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Transit interlinearnya aja baca coba. Ada nggak Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Coba interlinearnya dibaca. Ada nggak? Adanya apa? Pneuma, hudor, dan apa? Dan haima. Ruh, air, dan darah. Ya, ini di original Textus Receptus. Di sana tertulisnya apa? Pneuma itu roh, kemudian hudor itu air, dan haima. Haima itu darah. Textus Receptus ini yang dipakai sama teman-teman Kristen. Oke, kita lihat original teksnya dari Heberitz. Heberitz Akadaska. Ini dari bahasa Hebrunya langsung. Interlinearnya aja yang dibaca. Ada nggak Bapa, Putra, dan Roh Kudus di sana? Kabur. Ada nggak Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Adanya apa di sana? Haruah, Hamaim, dan Fehadam. Adanya ruh, air, dan darah. Nah, jadi LAI lah yang bikin ulah, yang bikin tingkah itu LAI. LAI inilah yang seharusnya bertanggung jawab ya mengenai penyesatan-penyesatan ini. Di dalam Textus Receptus ini original teks yang digunakan oleh teman-teman. Tidak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam original teks berbahasa Hebrew juga tidak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Adanya ruah-ruah. Allah Tritunggal itu Kak, Allah Tritunggal. Oh Kak, Allah Tritunggal itu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aduh, apa lagi ini? Nanti ya, Rasmi nanti dulu. Saya lagi kasih pelajaran dulu sama Laskar, kasih ini dulu. Kayak begitu. Ini tidak akan pernah diajarkan oleh pendeta. Nggak akan Dari pernah. mana Allah Bapa, Allah Bapa, Allah Allah Bapak apa? Dungu kayak kau, diam dulu ah. Jangan ganggu orang lagi belajar. Paham nggak Laskar? Jadi nggak ada. Ya, ini Johanin koma loh ya. Johanin koma nih. Johanin koma itu Yohanes pasal 5 ayat ke-7 dan 8. Makanya kenapa sampai 5 kali ini bongkar pasang dari Bible. Dan sekarang sudah tidak dipakai, larinya kemana? Larinya ke himne Platonis 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Padahal itu sama, bukan tulisan Yohanes apalagi perkataan Yesus. Himne Platonis ini ditulis oleh seorang cendekiawan Yahudi Helenistik namanya Philo. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan orang-orang Yahudi yang pada masa itu ada dalam jajahan bangsa Romawi yang membawa ajaran pagan Yunani. Nah, makanya si Philo ini menulis karya lepas untuk kepentingan bangsanya. Dan di situ ada perubahan ya, ada perubahan yang dimana di sana ditulisnya pada mulanya adalah teos bersama-sama. Pada mulanya adalah teos bersama-sama dengan logos, dan teos itu berasal dari logos. Kemudian diterjemahkan menjadi pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu Allah. Padahal tulisannya tidak demikian. Siapa yang menjelaskan ini semua? Ternyata seorang bapak gereja mula-mula, ya, Santo Agustinus. Umi ada literasinya, artikelnya ada. Iya Umi. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Tapi saya izin dulu ya karena ada mau kegiatan malam. Jangan dulu, Nanti ngapain? Mending belajar dulu.
Nanti kalau Cuma gini, besok gini, ini Bang. ada saya masih belajar lagi. Pesan aku nih Bang, pesan aku ya, buat yang terakhir, karena Abang mengaku Kristen, Abang mengaku pengikut Kristus, kembali ke Iya, jalan saya Kristus Bang. Lepaskan dulu segala doktrin atau dogma-dogma dari gereja, tidak dosa kok, karena yang Abang ikutin kan Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus, bukan dogma gereja. Berlepas dulu dari yang namanya dogma. Karena dogma lah yang membuat kita seperti katak dalam tempurung, loncat-loncat di situ. Akan menjadikan kita seperti kerbau dicucuk hidung. Makanya daripada kita mendengar apa yang disampaikan dogma-dogma dari gereja, lebih baik kembali kepada Bible, kembali kepada pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus luar biasa, sudah sangat benar. Silakan Terima Abang. kasih Umi. Ya, makasih sarannya Oke. Umi, nanti saya balik lagi depan. Makasih. Izin Boleh, Umi. silakan saya tunggu. Ya. Iya Bang.